Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, Dok. Perkenalkan, saya Dr. Dea sedang bertugas di klinik pasien pada pagi hari ini. Ibu, saya izin mencatat identitas anak Ibu, boleh? Boleh, Dok. Dengan nama siapa Ibu anaknya? Rani, Rani. Usianya berapa Bu? 5 bulan. 5 bulan. Untuk tempat tanggal lahirnya? Di Tangerang, Tangerang. tanggalnya 8 Mei. 8 Mei. Baik. Untuk alamatnya di mana Ibu? Alamatnya di Kalimantan. Baik, di Kalimantan. Baik Ibu, jadi pada pagi ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik, pediatrik, refleks ya Bu ya. Jadi mana tujuannya itu agar kita sama-sama mengetahui refleks pada anak Ibu itu normal atau tidak sesuai dengan usianya. Nah, pada pemeriksaan itu agak sedikit tidak nyaman, tapi saya akan meminimalisir ketidaknyamanan tersebut agar kita sama-sama nyaman, ibu nyaman dan juga anaknya itu nyaman juga. Nah, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Iya, Dok. Apakah Ibu bersedia sebelumnya? Masih di. Baik, Ibu nanti boleh langsung ke meja pemeriksaan ya Bu ya. Nanti saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik Ibu, silakan. Baiklah, setelah itu saya akan mencuci tangan 6 langkah menurut VAO. Setelah itu saya akan keringkan menggunakan tisu kering. Nah, yang pertama saya akan melakukan beberapa reaksi sebagai pemeriksaan refleks pada anak-anak. Yang pertama itu ada refleks galan, yang dimana kita bisa memposisikan pasien dalam keadaan tengkurap. Nah, yang dimana kita akan menggoreskan bagian dari bahu sampai ke bawah sekitar 2-3 cm. Nih, dari arah bahu ke lateral processus spinalis. Nah, yang dimana kita akan lihat refleks pada bayi tersebut jika digoreskan pada bagian paravertebra dengan satu jari, maka badan bayi itu akan melingkar ke kanan atau ke kiri sesuai dengan goresannya. Yang dimana nanti panggulnya juga akan ikut naik. Nah, dan juga tangan dan kakinya itu akan merenggang, sedangkan ekstremitas bawahnya itu yang berlawanan itu akan melengkung. Nah, yang dimana pada pemeriksaan ini dia itu akan hilang selama 4 bulan, akan hilang pada usia 4 bulan. Nah, yang kedua saya akan melakukan pemeriksaan moro, yang dimana kita bisa memposisikan bayi dalam keadaan supine atau berbaring, yang dimana kita akan memegang bayi dengan kedua tangan dan juga kepalanya itu harus ditahan, dan juga kita akan menjatuhkan bayi secara perlahan dan juga akan kita tangkap menggunakan tangan yang melebar. Kita akan lihat refleks atau gerakan pada bayi tersebut. Nah, yang dimana lengan bayi itu akan ekstensi dan juga abduksi serta ekstensi dari jari-jarinya, dan juga akan diikuti abduksi dan juga ekstensi dari lengan bahunya. Nah, yang dimana pada pemeriksaan ini itu akan hilang pada usia 6 bulan. Nah, yang ketiga itu ada pemeriksaan leher toning asimetris. Kita bisa memposisikan pasien itu dalam keadaan supine atau berbaring. Lalu kita akan memposisikan atau memiringkan kepala pasien itu ke arah satu sisi. Misalkan saya mengarahkan ke arah kanan. Nah, ini dimiringkan selama 15 detik. Nah, ini kita akan melihat refleks atau gerakan yang dihasilkan oleh bayi jika kepala wajahnya itu dimiringkan satu sisi, ekstremitas seisinya itu dia itu akan ikut teregang, dan juga wajahnya itu akan ikut teregang. Nah, dimana pada sisi oksipital kepalanya itu akan menekuk, yang dimana ini tuh disebut dengan pemain anggar. Nah, yang dimana pada reaksi ini tuh akan hilang pada usia 3 bulan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palmar grafts, yang dimana kita akan memposisikan bayi dalam keadaan supine atau berbaring, yang dimana jari telunjuk kita bisa kita tempel pada tangan bayi tersebut seperti ini. Lalu bayi tersebut akan melakukan fleksi, yang dimana jika ditekan terlalu lama atau dipegang terlalu lama, bayi itu akan menggumpal atau menutup tangannya. Nah, jika dilepaskan, maka bayi tersebut itu akan melebar atau melakukan ekstensi pada jari-jarinya, yang dimana pada refleks atau reaksi ini akan hilang pada usia 6 bulan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan
reaksi plantar graption, di mana kita akan menekan pada jari kaki, pada telapak kaki di bawah ibu jari, yang dimana kita akan tekan, nah reaksinya itu jari-jarinya itu akan fleksi, yang dimana jika dilepaskan pada jari-jarinya itu akan melebar. Nah, yang dimana refleks ini itu akan hilang pada usia 15 bulan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan reaksi parasut, yang dimana kita akan posisikan bayinya itu dalam posisi menggendong, lalu kita bisa memposisikan bayi tersebut dalam keadaan tengkurap. Nah, yang dimana dengan kedua tangannya itu akan melingkari bagian abdomen dari bayi. Setelah itu kita akan turunkan kepalanya itu ke bawah dengan cepat. Lalu kita akan lihat reaksi atau refleks dari bayi tersebut. Tangannya itu akan melakukan refleks abduksi. Nah, sebelum menyentuh permukaannya, tangannya itu akan ekstensi, jadi seperti akan melompat. Nah, yang dimana pada reaksi ini munculnya itu pada usia 8 bulan dan juga tidak akan pernah hilang sampai dewasa nanti. Selanjutnya, refleks yang terakhir itu ada ekstensor menyelang atau false extensor, yang dimana kita bisa memposisikan bayi tersebut dalam keadaan supine atau berbaring, lalu kita memposisikan ekstremitas bawahnya itu dalam keadaan sepenuhnya fleksi, lalu kita akan lihat reaksinya, dan juga kita akan melakukan di ekstremitas yang berlawanan. Nah, dimana refleksi itu muncul saat lahir dan juga akan menghilang pada usia 6 minggu. Nah, alhamdulillah ibu telah selesai ya bu ya untuk pemeriksaan refleks ini. Ibu boleh menggendong anaknya dan juga kita akan kembali ke meja pemeriksaan. Boleh. Baiklah ibu, alhamdulillah ibu ya telah selesai pemeriksaan fisik refleks pediatrik pada anak ibu. Nah, dimana hasil akhir pada anak ibu itu kan berusia 5 bulan, yang dimana setelah kita melakukan pemeriksaan refleksnya itu, anak ibu itu termasuk normal karena refleksnya itu sesuai dengan usianya. Nah, untuk kedepannya saya harapkan ibu bisa memberikan stimulus kepada anaknya sehingga refleksnya itu lebih cepat dan juga aktif dan juga tanggap ya ibu ya. Sampai sini ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak ada. Baik ibu, mungkin dari saya juga ya ibu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.